Kamu berdiri di tengah kota yang sudah mati 4.000 tahun. Tidak ada suara, tidak ada api. Tapi di tanganmu ada serpihan batu yang berubah jadi kaca. Seperti pernah dipanggang oleh panas yang mustahil. Sekarang pertanyaan yang membuat tengkuk merinding. Panas seperti ini biasanya kita kenal dari satu era. Era ledakan modern. Jadi kalau jejaknya ada di zaman purba, siapa yang menyalakannya? Malam ini kita tidak akan memuja teori. Kita akan membedahnya, pelan-pelan, dengan data, dengan celahnya. Karena misteri terbesar sering lahir bukan dari jawaban, tapi dari bukti yang setengah ada. Di internet ada kalimat yang terus hidup seperti kutukan. Perang nuklir di masa purba. Kedengarannya konyol, tapi anehnya, banyak orang bersumpah pernah melihat buktinya. Mereka menunjuk kota-kota kuno. Mereka menunjuk batu yang seperti meleleh. Mereka menunjuk kisah epik yang menggambarkan kilatan, menyilaukan, angin panas, dan hujan abu. Dan bagian paling berbahaya dari teori ini adalah, ia terdengar masuk akal kalau kamu hanya mendengar setengah ceritanya. Karena otak kita suka pola. Begitu melihat kaca dari pasir, kita teringat Trinity, pasir gurun New Mexico yang meleleh akibat uji coba Trinity tahun 1945. Tapi pola bukan bukti, dan disinilah kita mulai di antara rasa takut dan kebutuhan untuk memverifikasi. Nama yang paling sering jadi pintu masuk misteri ini adalah Mohenjo-Daro, kota besar peradaban lembah Indus, di Pakistan modern, kota yang rapi, terukur, dan terasa terlalu maju untuk usianya. Ketika penggalian awal abad ke-20 memperlihatkan jalan-jalan dan rumah bata, orang takjub. Lalu cerita kedua muncul, beberapa kerangka ditemukan di area terbuka, seolah orang-orang ambruk di tempat. Di titik itu, narasi berubah dari kota tua menjadi kota yang mati mendadak. Dan ketika sebuah kota terlihat mati mendadak, manusia selalu bertanya, apa yang cukup kuat untuk menghentikannya sekaligus? Rumor juga menempel pada satu kata yang membuat semua orang salah fokus, radiasi. Ada klaim populer bahwa area tertentu lebih radioaktif dari normal. Klaim itu menyebar cepat, lebih cepat daripada verifikasinya. Dan begitulah misteri modern lahir, dari reruntuhan kuno, ditambah imajinasi abad ke-20, lalu dibagikan oleh abad ke-21. Mari pijak tanah yang solid. Mohenjo-Daro dan Harappa dikenal luas lewat kerja Archaeological Survey of India pada era kolonial dan dipopulerkan tokoh seperti Sir John Marshall pada 1920-an. Ini fakta sejarah arkeologi, bukan legenda. Peradaban lembah Indus sering dirangkum bertanggal sekitar 2600 sampai 1900. Sebelum Masehi untuk fase puncaknya, meninggalkan bukti nyata. Tata kota grid, drainase, standar bata, manajemen air. Banyak pembahasan modern bisa kamu temukan pada karya peneliti seperti Jonathan McNoyer dan Gregory Posel. Tapi yang juga penting, arkeologi tidak mengunci kehancuran Indus pada satu hari kiamat. Banyak hipotesis menyebut perubahan iklim, pergeseran aliran sungai, banjir lokal, dan perubahan jaringan perdagangan sebagai faktor bertahap. Kalau suatu peristiwa seperti ledakan nuklir terjadi, kita berharap melihat tanda yang tajam dan konsisten pada stratigrafi. Satu lapisan kehancuran serempak, jejak tekanan tinggi, pola terbakar yang homogen. Dan pertanyaannya, apakah itu benar-benar ada di Mohenjo-Daro atau hanya terdengar keren di internet? Disinilah perbedaan kisah dan kajian mulai terasa. Kisah mengejar klimaks. Kajian mengejar konteks. Sekarang kita masuk ke wilayah yang membuat orang bertahan menonton sampai akhir. Anomali panas. Batu yang tampak seperti meleleh. Bata seperti pernah dipanggang sampai berubah sifat. Permukaan seperti kaca. Fenomena serupa muncul nyata di Vitrified Forts, Skotlandia dan Irlandia. Benteng bukit kuno yang beberapa batunya menyatu seperti dilelehkan. Ini bukan rumor,
Ini objek yang bisa difoto, disentuh, dan diuji. Lalu ada teks kuno yang sering dijadikan amunisi. Mahabharata, misalnya, punya bagian-bagian yang dalam terjemahan populer, seperti KM Ganguli, sering diinterpretasi sebagai deskripsi senjata dahsyat. Kilatan terang, panas, asap, kehancuran luas. Masalahnya, bahasa epik adalah bahasa hiperbola. Terang seperti 1000 matahari bisa jadi metafora puitik. Tapi ketika metafora itu bertemu batu yang tampak meleleh, orang mulai menyebutnya laporan saksi mata. Dan di sini kita harus hati-hati, karena misteri yang bagus selalu menawarkan dua hadiah. Rasa kagum dan kesempatan untuk salah besar. Ilmu pengetahuan arus utama memulai dari prinsip sederhana. Jangan lompat ke kesimpulan paling dramatis. Vitrifikasi bisa terjadi tanpa nuklir. Misalnya lewat pembakaran besar dengan durasi cukup lama, suhu tinggi, dan kondisi yang memerangkap panas seperti tungku. Pada Vitrified Fort, sebagian hipotesis menyebut benteng dibakar, baik saat konflik, sabotase, atau mungkin pembongkaran yang disengaja. Batu tertentu dengan komposisi mineral tertentu bisa mengalami pelelehan parsial dan menyatu. Lalu klaim kerangka di jalanan. Arkeologi modern sangat ketat soal konteks. Posisi tulang, lapisan tanah, gangguan pasca deposisi, erosi, aktivitas manusia berikutnya. Satu foto tulang tidak cukup untuk menyimpulkan mati serempak karena ledakan. Bagaimana dengan radiasi? Jika sebuah ledakan nuklir terjadi, kita berharap menemukan pola radionuklida dan isotop tertentu yang tidak sekadar sedikit lebih tinggi, tapi punya tanda khas. Dan klaim populer tentang Mohenjo-daro sering tidak disertai publikasi data modern yang mudah diverifikasi publik. Kesimpulan mainstream biasanya terdengar membosankan, tapi kuat. Banyak bukti nuklir purba lebih cocok disebut campuran salah tafsir, generalisasi, dan cerita yang menular. Namun, rasa belum selesai itu nyata. Karena di dunia ini memang ada peristiwa energi tinggi non-nuklir yang bisa meninggalkan jejak mengerikan. Meteor, airburst, kebakaran kota raksasa, bahkan kombinasi bencana. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam beberapa tahun terakhir adalah Tall El Hammam di kawasan Lembah Yordan. Ada tim peneliti yang mengusulkan peristiwa airburst meteor mirip Tunguska yang menghasilkan panas sangat tinggi dan kehancuran cepat, meski interpretasinya juga menuai debat keras. Kenapa ini turning point? Karena ia memberi jalan tengah yang mengganggu. Kamu tidak perlu bom untuk melelehkan material, alam pun bisa. Tapi kalau alam bisa, maka bagaimana kita membedakan bencana kosmik dari bencana buatan di catatan purba yang minim tulisan? Disinilah ilmu forensik geologi masuk, mencari shocked quartz, microspherules, jejak iridium, pola lelehan, dan tanda tekanan tinggi. Jejak-jejak ini bisa membantu mengunci mekanisme, meski tidak selalu memberi jawaban final. Dan saat publik menyadari bahwa panas tak wajar tidak otomatis nuklir, teori nuklir purba tidak mati, justru berubah bentuk. Dari klaim pasti menjadi pertanyaan, kalau bukan nuklir, maka apa? Sekarang kita masuk ke lorong yang paling gelap dan paling menggoda, teori alternatif. Ide bahwa pernah ada peradaban maju sebelum kita, bukan sekadar pintar, tapi memiliki teknologi yang cukup untuk meninggalkan bekas energi tinggi. Dalam narasi ini, mitos dianggap bukan dongeng, tapi arsip trauma. Senjata para dewa dibaca sebagai teknologi, kereta langit dibaca sebagai mesin, dan kehancuran kota dibaca sebagai perang skala besar yang kemudian dilupakan. Ada juga versi yang mencoba tetap ilmiah, bukan bom atom tapi teknologi lain, misalnya bahan pembakar ekstrem, reaksi kimia besar, atau metode pembakaran yang menghasilkan suhu sangat tinggi di titik tertentu. Tetap mengerikan, tapi tidak melompati fisika. Dan tentu versi paling sensasional, intervensi pihak luar. Tapi bahkan jika kita buang kata alien, inti idenya tetap sama. Ada aktor yang tidak tercatat sejarah yang memicu kehancuran lalu menghilang. Masalah fatal teori alternatif adalah standar bukti. Jika kita mengklaim perang nuklir,
kita butuh tanda nuklir, pola isotop, residu fission products, aktivasi neutron pada material, atau kontaminasi yang tidak mungkin dihasilkan proses alam normal. Tanpa itu, teori ini lebih mirip cerita yang menempel pada anomali. Indah didengar, sulit dibuktikan. Tapi mari lakukan eksperimen pikiran, bukan untuk percaya, tapi untuk mengukur dampaknya. Kalau benar ada peradaban tua yang mencapai puncak destruktif, maka sejarah manusia bukan garis naik, ia siklus. Dan siklus berarti apa yang kita anggap akhir zaman mungkin pernah terjadi. Itu akan mengubah cara kita melihat kemajuan, bukan sebagai jaminan, tapi sebagai ujian. Setiap teknologi baru bukan hanya alat, tapi cermin moral. Dan itu akan mengubah cara kita membaca reruntuhan. Bukan sekadar batu tua, tapi peringatan yang tidak bisa berteriak. Kota-kota itu tidak menulis pesan, tapi mereka meninggalkan bentuk kehancuran. Yang lebih menakutkan, kalau bencana besar saja bisa berubah menjadi legenda, maka generasi setelah kita bisa salah menafsirkan kehancuran kita nanti sebagai mitos juga. Tapi di sisi lain, implikasi ini juga memberi harapan. Kalau ada siklus, berarti ada kesempatan untuk memutusnya. Kesadaran adalah teknologi tertinggi. Setelah semua ini, kita harus jujur. Bukti perang nuklir purba yang kuat, yang benar-benar setara standar sains modern, belum berdiri tegak di hadapan publik sebagai konsensus. Yang ada adalah fragmen, vitrifikasi, narasi epik, dan interpretasi. Tapi fragmen itu tetap berharga, karena ia memaksa kita bertanya dengan cara yang jarang kita lakukan. Apakah kita menguasai teknologi, atau teknologi yang menguasai kita? Mungkin semua ini bukan tentang nuklir, mungkin ini tentang ketakutan purba yang selalu sama. Takut pada api yang kita ciptakan sendiri. Dan kalau teks epik benar-benar menyimpan memori bencana, apapun bentuknya, maka pelajaran paling dalamnya bukan siapa yang menyerang, tapi kenapa manusia selalu mengulang pola yang sama. Di antara batu yang retak dan kota yang terkubur, kita melihat versi lain dari diri kita. Peradaban yang pernah merasa aman, sampai keamanan itu putus dalam satu malam. Sekarang aku ingin kamu jadi juri yang lebih kejam daripada algoritma. Kalau kamu harus menyetujui klaim perang nuklir purba, bukti minimal apa yang wajib ada? Satu saja, sebutkan dengan jelas di komentar. Lalu pilih posisi tapi dengan alasan. Kamu tim bencana alam energi tinggi, meteor garis miring airburst, garis miring kebakaran besar, atau tim teknologi hilang. Jangan jawab singkat, jelaskan logikamu. Terakhir, sebutkan satu lokasi di dunia yang menurutmu paling mencurigakan, yang punya jejak panas tak wajar. Kalau komentarmu kuat, kita jadikan itu episode berikutnya. Dan kita bedah dengan standar bukti yang lebih ketat.